Bapak Ibu jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana biasa mengawali kajian kita, saya bacakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta syarah atau penjelasan terhadap hadis tersebut. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya dan juga oleh Imam At-Tirmizi di dalam kitab Sunannya, serta Ibnu Hibban dan juga Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, dari sahabat Nabi SAW yang bernama Fadalah bin Ubaid. An Fadalah bin Ubaid qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi walam yahmadillaha walam yusalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ajjala hadha thumma da'ahu faqala idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih wassana alaihi thumma yusalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u bima syaa rawahu Ahmad. Yang artinya dari Fudalah bin Ubaid, salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berasal dari suku Aus, salah satu suku besar di Madinah pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ikut dalam perang Uhud dan juga pada peperangan setelahnya. Beliau bercerita, Sami'a Rasulullah SAW rajulan yad'u fi salatihi. Rasulullah SAW pernah mendengar seseorang yang berdoa di dalam salatnya. Salat yang dimaksud di sini bukan salat dalam pengertian syariat, tapi salat dalam pengertian bahasa. Secara bahasa salat itu artinya doa. Adapun secara syariat yang dimaksud dengan salat adalah aqwalun wa af'al. Serangkaian perbuatan, serangkaian perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu secara syariat. Tapi secara lugawi, secara bahasa, ketika disebut kata salat di dalam bahasa Arab dan kita jumpai dalam Al-Quran dan hadis, maka terkadang yang dimaksud adalah makna bahasanya. Misalnya di dalam Al-Quran, Allah SWT memerintahkan kepada amil zakat yang telah memungut zakat dari orang yang berhak untuk, dari orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat atau muzakki. Allah SWT kemudian memerintahkan wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum, dan salatlah atas mereka, sesungguhnya salatmu akan menjadi ketenangan bagi mereka. Yang dimaksud di situ salatlah bagi mereka, yaitu doakan mereka. Sama juga di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan, apabila kalian diundang untuk menghadiri satu acara perjamuan, maka hadirilah undangan itu, meskipun dalam keadaan berpuasa. Kalau tetap ingin puasa, maka datanglah dan salatlah. Salat di situ maksudnya doakanlah orang yang mengundang. Seperti itulah di dalam hadis ini, ketika sahabat Fadalah bin Ubaid bercerita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar seorang sahabat yang lain yad'u fi salatihi, berdoa di dalam salatnya, maksudnya di dalam doanya. Kemudian sahabat itu ketika berdoa, walam yahmadillah, dia tidak memuji Allah, tidak memuji Allah dalam doanya, tidak mengucapkan alhamdulillah. Walam yusalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, ajjala hadza, sungguh orang ini telah tergesa-gesa, terburu-buru, langsung minta tanpa memuji Allah dan tanpa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajjala hadza. Nah, kemudian summa da'ahu, Nabi SAW kemudian memanggil orang tersebut. Faqala, lalu Nabi memberikan tuntunan. Idza shalla ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian
hendak berdoa, faliyabda bitahmidi rabbih wassana'i alaihi. Hendaklah ia memulai dengan memuji Tuhannya dan menyanjungnya. Pujilah Tuhan dan sanjunglah Allah Subhanahu wa taala. Summa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kemudian bersalawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yad'u bima syaa. Setelah itu baru kemudian silakan dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang ia kehendaki. Jadi hadis ini memuat tentang adab-adab berdoa. Doa itu adalah satu ibadah. Ibadah bahkan di dalam hadis disebutkan inti, sumsum, ya, otak dari ibadah. Itu tentang doa, doa umuhul ibadah, sumsumnya, intinya, otaknya ibadah. Berdoa kepada Allah SWT tentu ada adab-adabnya. Di antara sekian banyak adab tersebut disebutkan dalam hadis ini, hendaklah doa itu dimulai dengan pujian kepada Allah SWT dan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentang salawat. Kemudian hadis yang kedua, an Abi Mas'udin qala, dari Abi Mas'ud. Beliau seorang sahabat tapi termasuk sahabat yang shogir, sahabat yang junior, yang masih remaja ketika Nabi SAW ketika berjumpa dengan Nabi SAW. Qala, beliau berkata, qala Bashir bin Sa'ad. Ya, Bashir bin Sa'ad pernah berkata. Bashir bin Sa'ad ini sahabi yang kabir, sahabat yang senior. Beliau adalah Abu Nu'man Bashir bin Sa'ad bin Sa'labah al-Ansari al-Khazraji. Nama lengkapnya Abu Nu'man Bashir bin Sa'ad bin Sa'labah al-Ansari al-Khazraji, dari suku Khazraj. Beliau adalah Walid bin Nu'man bin Bashir, bapak dari sahabat yang lain yaitu Nu'man bin Bashir. Diceritakan bahwa beliau pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, amaranallahu an nusalliya alaika. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kami untuk bersalawat kepadamu. Ya, Allah memerintahkan kepada kami untuk bersalawat kepadamu. Yuridu fi qouli ta'ala, yang beliau maksud bahwa Allah memerintahkan untuk bersalawat, yaitu firman Allah SWT pada surah Al-Ahzab ayat yang ke-56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kepadanya dan ucapkanlah salam penghormatan. Jadi ada dua perintah Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada orang yang beriman di dalam ayat tersebut. Perintah untuk bersalawat dan perintah untuk mengucapkan salam. Maka Nabi Mas'ud bertanya, "Fakaifa nusalli alaika?" Bagaimana caranya kami bersalawat kepadamu? Di riwayat yang lain dari sahabat yang lain, karena ada beberapa sahabat yang pernah menanyakan ini ke Rasul. Di antaranya Ka'ab bin Ujrah yang menyebutkan, arafna, kami sudah tahu, kaifa nusallimu alaika, bagaimana caranya mengucapkan salam. Karena diajarkan Nabi, ya, bacaan di dalam salam, assalamu alaika ya, ayyuhan nabi, semoga keselamatan tercurah kepadamu wahai Nabi. Kami sudah tahu kalau salam itu seperti apa caranya. Kaifa nusalli alaika, jadi kami belum tahu caranya salawat bagaimana. Lalu bagaimana kami mesti bersalawat kepadamu ya Rasulullah? Pasakat. Nabi awalnya diam, tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Sampai-sampai di beberapa riwayat seperti di Musnad Ahmad dan di dalam Sahih Muslim ada tambahan, hatta tamannaina annahu lam yas'al. Sampai-sampai sahabat yang lain itu berandai-andai, seandainya Nabi tidak usah ditanya. Mungkin Nabi tidak senang ditanya seperti itu. Kenapa Nabi diam, tidak langsung memberikan jawaban. Tapi ternyata setelah sekian lama, Nabi kemudian menjawab. Summa qala. Nabi SAW kemudian menjawab. Qulu. Kalau kamu ingin bersalawat kepada saya, maka ucapkanlah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim. Barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah curahkan rahmat kepada Muhammad wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau telah mencurahkan rahmat kepada Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, dan berikanlah keberkahan. Berkah itu artinya kebaikan yang melimpah
kepada Muhammad wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim, sebagaimana keberkahan yang telah Engkau berikan kepada Ibrahim fil alamin, seluruh alam semesta. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya Engkau Hamid, ya, Majid. Hamid artinya mubalaghah dari Mahmud, yang sangat dipuji. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang sangat dipuji atau yang sangat terpuji. Bisa juga Hamid, sesungguhnya Engkau ya Allah yang paling memuji hamba-hambamu yang layak untuk dipuji. Jadi Hamid itu dipuji dan sekaligus memuji. Majid, dan sesungguhnya Engkau yang maha mulia. Nah, hadis ini menjelaskan tentang cara bersalawat yang diajarkan secara langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ada beberapa versi riwayat. Karena itu Imam As-Suyuti mengutip pendapat dari ulama yang lain mengatakan bahwa menurut banyak ulama kita, salawat yang afdal, salawat yang paling utama itu adalah salawat Ibrahimiyah. Karena itulah salawat yang diajarkan secara langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan redaksi yang beragam tadi. Nah, kalau kita cermati redaksi-redaksi salawat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dikenal dengan salawat Ibrahimiyah itu, maka kita akan jumpai beberapa hal. Yang pertama, yaitu penyebutan nama Ibrahim alaihissalam. Bahkan sebagian riwayat dan juga Ali Ibrahim, keluarga Ibrahim. Tentu timbul pertanyaan, mengapa Ibrahim alaihissalam dikhususkan dari sekian banyak nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah SWT mengutus 124.000 nabi, 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi itu yang menjadi rasul 313. Dari 313 rasul tersebut, yang disebut namanya di dalam Al-Quran sebanyak 25. Itulah yang wajib untuk kita imani dan ketahui, karena itu yang disebut namanya. Tapi dari sekian banyak nabi tersebut, yang dikhususkan penyebutannya selain Rasulullah SAW, yaitu Ibrahim alaihissalam. Mengapa demikian? Nah, ada beberapa penjelasan yang dikemukakan oleh para ulama kita. Di antaranya bahwa satu, ini janji Allah SWT kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Janji Allah kepada Nabi Ibrahim. Ketika Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail, lalu kemudian beliau dengan kerelaan hati melaksanakan perintah tersebut, maka Allah SWT kemudian memberikan beberapa anugerah kepada Nabi Ibrahim. Di antaranya satu, putranya tidak jadi disembelih. Karena Allah SWT tidak bermaksud untuk menyiksa hambanya. Allah hanya ingin menguji. Kemudian yang kedua, beliau yang tadinya hanya punya satu anak, setelah perintah itu dilaksanakan, kemudian anaknya malah bertambah. Kemudian yang ketiga, Allah SWT memberkahi beliau bersama keluarganya. Dan yang keempat, ini yang berkaitan dengan hikmah. Mengapa nama Nabi Ibrahim disebut dalam salawat ini? Allah SWT menjanjikan, وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. Kami akan abadikan namanya pada orang-orang yang datang setelahnya. Itu janjinya Allah, bahwa nama Ibrahim akan abadi pada orang-orang yang datang setelahnya. Maka begitu abadinya nama Ibrahim alaihissalam, sehingga selama masih ada orang yang salat di atas muka bumi ini, selama itu pula nama beliau akan senantiasa disebut-sebut. Kemudian yang kedua, beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau senantiasa disebut namanya ala lisan sidqin, oleh lisan-lisan yang jujur. Allah ijabah doa itu. Maka nama beliau senantiasa disebut namanya oleh orang-orang yang punya lisan sidqin, lisan atau ucapan yang jujur. Kemudian yang ketiga, karena beliau satu-satunya nabi yang dijumpai oleh Rasulullah SAW dalam perjalanan Mi'raj, yang mengucapkan salam kepada umatnya Rasulullah SAW. Nah, nabi-nabi yang lainnya dijumpai oleh Nabi SAW, berjumpa dengan Nabi Adam, Nabi Yahya dan Nabi Isa, berjumpa dengan Nabi Ibrahim, dan Nabi Yahya dan Isa berjumpa dengan Nabi Idris, berjumpa dengan Nabi Harun, Nabi Musa. Tapi tidak ada di antara nabi itu yang mengucapkan salam untuk kita ini umatnya Rasulullah SAW. Satu-satunya yang mengucapkan salam untuk umatnya Nabi SAW adalah Nabi Ibrahim. Ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam di atas langit, ya, langit yang ke-6 atau ke-7, maka kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Rasulullah SAW, sampaikan salamku kepada umatmu. Nah, maka Allah SWT kemudian memberikan balasan atas kebaikan dari Nabi Ibrahim itu, karena mengucapkan salam kepada umatnya Rasulullah SAW. Diabadikan pula namanya di dalam salawat tersebut. Itu diantara hikmah penjelasan yang diberikan oleh para ulama kita, mengapa kemudian nama beliau dikhususkan di dalam salawat itu. Yang kedua yang bisa kita petik pelajaran daripada redaksi salawat yang diajarkan oleh Nabi SAW atau salawat Ibrahimiyah,
bahwa tidak ada satupun di antara redaksi salawat tersebut yang mencantumkan kata Sayyidina di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemudian ya bisa kita pahami kalau ada sebagian kalangan yang berpendapat itu tidak dibolehkan. Meskipun sebetulnya kalau para ulama tidak mengatakan tidak boleh. Yang didiskusikan ulama kita itu adalah mana yang afdal, mana yang lebih utama. Bersalawat tanpa menambahkan kata Sayyidina di hadapan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dengan menambahkan kata Sayyidina di hadapan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama berpendapat afdal lebih utama tanpa menambahkan kata Sayyidina sebagai bentuk ittiba, mengikuti redaksi yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mayoritas ulama kita, sebagian besar ulama seperti dalam mazhab Syafi'iyah yang umum kita ikuti di Indonesia dan juga di dalam mazhab Hanafiyah justru berpendapat bahwa lebih utama untuk menambahkan kata Sayyidina di hadapan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu bagian dari ikram, adab memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah An-Nur Allah SWT memberikan tuntunan, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum kadu'a ibadikum ba'dah. Jangan samakan cara kalian memanggil atau menyebut nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara kalian seperti cara kalian memanggil satu dengan yang lainnya. Dan Nabi sendiri yang menyatakan di dalam hadis, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya adalah sayyidnya anak manusia di hari kiamat. Jadi beliau sendiri yang menyatakan dirinya sebagai sayyid. Maka jika kita menyebut Allahumma salli ala sayyidina, itu sudah sesuai dengan maqam kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagian dari adab memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafiyah justru lebih disukai untuk menambahkan kata Sayyidina di hadapan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, intinya kalau tidak mau menambahkan kata Sayyidina silakan. Bagi yang mau menambahkan sebagai bagian dari adab memuliakan Nabi SAW, maka itu adalah sesuatu yang terpuji. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah. Salawat ini amal yang paling utama. Ya, tidak banyak amalan yang sebelum Allah perintahkan kepada hambanya, kepada kita ini manusia, Allah duluan yang mengerjakan. Di antara amalan yang sedikit itu satu syahadat. Jadi sebelum kita diperintah bersyahadat, Allah duluan yang bersyahadat atas dirinya sendiri. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali dirinya. Begitu juga salawat. Sebelum kita diperintah untuk bersalawat, Allah duluan yang bersalawat kepada Nabi SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sehingga salah seorang kami di Mesir, Syekh Mutawalli Sya'rawi, qaddasallahu sirra, beliau pernah menyampaikan, jika ada yang bertanya apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang, maka katakanlah saat ini Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat itu menggunakan sigat fi'il mudhari yang maknanya adalah berkelanjutan dan terus-menerus. Jadi sesungguhnya Allah terus-menerus senantiasa tanpa pernah berhenti bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penting juga dipahami bahwa salawat itu kepentingannya bukan untuk Nabi. Bukan Nabi yang membutuhkan salawat kita. Tapi kita sendiri yang butuh kepada salawat tersebut. Nabi SAW dalam hadis menjelaskan, man shalla alayya sholatan, sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Jadi manfaatnya bukan untuk Nabi yang terutama, tapi untuk kita sendiri. Dengan satu kali salawat, maka kita akan mendapatkan 10 curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Nabi itu adalah wasitah kubra. Itu bahasa yang digunakan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari Tadil Khalwati Qaddasallahu sirra dalam kitabnya. Rasulullah SAW adalah wasitah kubra, perantara yang besar, yang terbesar antara seorang hamba dengan Allah SWT. Kita ini hamba butuh perantara dalam perjalanan menuju kepada Allah SWT. Jangan salah paham. Ada sebagian orang yang mengatakan Allah itu tidak butuh perantara. Ya betul, Allah tidak butuh. Yang butuh itu kita. Allah itu ghani, Allah maha kaya, Allah tidak butuh perantara. Allah itu qadir, maha kuasa, Allah tidak butuh perantara. Allah itu alim, maha berilmu dan sempurna ilmunya, Allah tidak butuh perantara. Lalu siapa yang butuh perantara? Kita yang butuh perantara. Karena kita ini fakir, muftakir. Ya, kita ini fakir, orang yang kekurangan. Maka kita butuh kepada perantara. Kita ini ajiz, lemah, tidak berdaya. Kita butuh perantara. Kita ini manusia punya sifat ghafil, lalai. Kita ini jahil, bodoh. Kita yang butuh perantara. Bukan Allah yang butuh perantara. Manusia yang butuh perantara. Ada yang mengajukan ayat untuk mengatakan bahwa tidak perlu ada perantara. Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang saya, Pak ini qarib. Sesungguhnya saya dekat. Ini Allah yang menyatakan bahwa dia dekat. Tidak butuh perantara. Kok lupa awal ayat? Awal ayat itu apa? Wa idza sa'alaka ibadi. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu, kepada siapa? Kepada Nabi. Jadi justru ayat ini menunjukkan bahwa manusia butuh kepada perantara. Karena kita tanyanya ke siapa? Ke Nabi. Setelah itu Allah jawab. Yang kedua, kedekatan itu bukan sifat manusia. Kurbu itu sifat Allah. Al-qurbu sifat Allah. Allah tidak mengatakan kalian dekat ke saya yang dekat. Sama dengan ma'iyah atau bersamaan. Ma'iyah itu bukan sifat manusia, itu sifat Allah. Tidak pernah di dalam Al-Quran Allah mengatakan kalian bersama saya. Atau para nabi mengatakan kita atau saya bersama Allah. Tidak ada ayatnya begitu. Di mana para nabi mengatakan saya bersama Allah atau kita bersama Allah. Tidak. Di dalam Al-Quran itu selalu disebutkan Allah yang bersama dengan makhluk, bukan makhluk yang bersama. Coba kita lihat misalnya. Ada yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya ketika kaumnya cemas bahwa mereka akan bisa ya, ditangkap oleh Fir'aun dan para pengikutnya. Nabi Musa kemudian berkata, kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Nabi Musa tidak berkata, saya bersama Tuhanku. Yang beliau katakan, Tuhanku bersamaku. Lihatlah ucapan Nabi SAW. Ketika beliau menenangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam gua Sur. Ketika Abu Bakar merasa cemas bahwa mereka akan ditemukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi kemudian mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Beliau tidak mengatakan, inna nama Allah. Jangan sedih, kita bersama Allah. Yang beliau ucapkan, Allah bersama kita. Bukan kita yang bersama Allah. Jadi al-qurbu itu sifat Allah, bukan sifat manusia. Ma'iyah, kebersamaan itu sifat Allah, bukan sifat manusia. Kalau kita ini manusia, jauh dari Allah. Allah yang dekat, kita yang jauh. Nah, maka kita yang jauh ini butuh kepada perantara itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pentingnya ada tawassul, menjadikan beliau sebagai wasilah. Ada sahabat Dharir al-Basar, lemah penglihatannya atau buta, datang ke Nabi, ya Rasulullah doakan supaya penglihatanku kembali baik, kembali normal. Nabi berikan tuntunan, kalau kamu sabar, itu yang lebih baik. Tapi kalau kamu tetap minta didoakan, ya saya ajari doanya. Kata sahabat tadi, ajari saja saya Rasulullah. Itu pergi wudhu, setelah itu salat. Lalu kemudian Nabi ajarkan, baca ini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi itu perantara bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah ya Muhammad inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati litubda hajati fasabbihu fi wa sabbihi bihi. Ya Allah, saya meminta kepadamu dan saya tawajjuh, saya menghadap kepadamu dengan perantaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa rahmat. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya menghadap kepada Allah dengan perantaraan pada hajat-hajatku agar hajat-hajatku dipenuhi. Maka ya Allah, izinkan Nabi untuk memberi syafaat kepada saya dan izinkan saya untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi Pak, ini disepakati ulama ketika beliau masih hidup. Ketika wafat, tiba-tiba sebagian kalangan mengatakan tidak boleh lagi. Seakan-akan kematian itu menghilangkan kemampuan dan keistimewaan Nabi. Padahal kematian itu tidak menghilangkan kemampuan dan keistimewaan Nabi. Kematian itu tiada lain kecuali perpindahan tempat. Tadinya hidup di dunia bersama dengan kita, setelah kematian maka Rasulullah SAW berada di alam barzakh. Tapi kemampuan Nabi tidak hilang sama sekali. Ada sahabat datang ke kuburnya Nabi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ketika terjadi kemarau panjang. Dan ke kuburnya Nabi, ya Rasulullah, istaqili ummati. Ya Rasulullah, mintakan kepada Allah ya agar Allah menurunkan hujan untuk umat. Kalau tidak mereka akan binasa. Setelah itu pulang ke rumahnya, malamnya mimpi didatangi oleh Nabi SAW. Sampaikan salamku kepada Umar bin Khattab, katakan supaya dia memerintah dengan baik, dengan adil, dengan bijaksana. Tak lama lagi hujan akan turun. Ini sahabat yang paling memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu Pak pengantar kajian kita di subuh ini. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditambahkan, saya persilakan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Baik, ada. Pertama itu masalah kebersamaan. Ya. Nabi Muhammad SAW mengingatkan pengikutnya mengatakan penyamaan punya bukan kesuksesan. Ya. Beda ketika Nabi SAW mengenangkan berlaku. Innalah. Ya. Aku pernah dengar penjelasan pertama. Kenapa beda? Padahal sama-sama di Nusa Tenggara. Bedanya karena pengikut Nabi Musa hanya sebagai pengikut saja.
tidak ada kewajiban dakwah. Sementara Abu Bakar As-Siddiq adalah umat. Di samping beribadah, beliau juga diceritakan untuk berdakwah sebagaimana Rasulullah SAW. Makanya redaksinya beda. Kalau Nabi Musa menyampaikan pada kaumnya, ya Allah beserta saja. Tapi Rasulullah SAW sampaikan kepada Abu Bakar, Allah beserta. Jadi beda terjadi. Tapi banyak di luar. Itu bersama pengikut Rasulullah SAW. Keistimewaan daripada umat Rasulullah. Yang kedua masalah salawat. Hari ini kita merasa cukup dengan bilangan-bilangan salawat, lapas-lapas salawat. Tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana amal salawat itu nampak dalam kehidupan. Kita cukup puas dengan sekian bilangan salawat, tetapi penampilan kita, amal kita, kehidupan kita jauh daripada kehidupan Rasulullah SAW. Mungkin tidak beliau, tapi mungkin kita tidak. Bagaimana salawat ini? Kemudian yang ketiga, ini tempat terjadi ketika Abu Jahal diberi ampunan oleh Allah Ta'ala karena senang ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Sebagian teman-teman kita dari bin Wahabi mengatakan biasa dari hanya perbuatan Nabi, maka Abu Lahab tidak akan senang. Tapi Ustaz mungkin bisa menjelaskan lagi bertanya tentang perbedaan pendapat mengenai senangnya Abu Lahab ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Akhirnya beliau, Abu Lahab ini dapat keringanan hukuman setiap hari Senin pada saat. Saya kira itu mungkin bisa diperjelas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, ada beberapa penjelasan dikemukakan oleh ulama kita. Satu tadi sudah disebut. Ya, kalau kita ini umatnya Rasulullah SAW, dituntut untuk ikut dalam dakwah. Makanya karakteristik umat Nabi SAW itu disebut di Al-Quran. Kuntum khaira umat. Kalian umat yang terbaik. Tapi khairiyah ini tidak melekat permanen. Ada persyaratan yang harus terpenuhi sehingga kita menjadi umat yang terbaik. Itu apa persyaratannya? Mesti terpenuhi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ya, kalian baru menjadi umat yang terbaik. Satu, ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang baik. Dua, tanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Yang ketiga, tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Nah, pertanyaannya, seandainya ini logika kita, kalau mau diurut tiga tadi, kalau mau diurut, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, beriman kepada Allah. Kalau mau diurut, kira-kira kita akan tempatkan nomor satu itu yang mana? Urutannya juga begitu. Nyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, beriman kepada Allah. Biasanya yang mau ditempatkan nomor satu yang mana? Iman kepada Allah. Ya, tapi kalau Allah urutannya tidak begitu di ayat ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa tu'minuna billah. Apa iman itu ditempatkan terakhir, nomor satu amar ma'ruf, nomor dua nahi munkar, nomor tiga baru iman kepada Allah. Ulama kita menjelaskan, kelihatannya kok urutannya tidak lazim. Tapi itu ada hikmahnya kalau kita memahami konteks ayat ini. Ayat ini berbicara tentang perbedaan keistimewaan umat Rasulullah SAW dibandingkan umat yang lain. Apa keistimewaannya? Bukan dalam hal iman, karena sama-sama beriman. Tapi keistimewaan itu dalam hal amar ma'ruf nahi munkar. Makanya itu yang langsung disebut. Nah ini keistimewaan kalian ya, amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga itu yang lebih dahulu disebut. Itu persyaratannya. Begitu ini hilang keistimewaan umat. Maka pernah sahabat merasa kaget ketika Nabi sampaikan, gimana pandangan kalian kalau nanti ada suatu masa amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan? Sahabat heran, karena tidak pernah mereka membayangkan itu akan ditinggalkan. Maka alih-alih menjawab pertanyaan, justru balik pertanyaan. Wal zalika kain ya Rasulullah. Benar itu terjadi ya Rasulullah? Kata Nabi, ya pasti terjadi. Dan yang lebih buruk akan terjadi. Apa itu ya Rasulullah? Bagaimana pandangan kalian ketika yang baik itu dianggap sebagai sesuatu yang buruk dan yang buruk dianggap sebagai sesuatu yang baik. Jadi terbalik. Sahabat heran, betul itu akan terjadi? Ya betul, malah ada yang lebih buruk. Apa itu? Bagaimana pandangan kalian? Kata Nabi SAW, ketika justru kalian menyuruh kepada yang buruk dan mencegah dari yang buruk. Jadi ada 4 tingkat itu keburukan sebetulnya. Satu, yaitu ketika melakukan perbuatan mungkar. Itu ya, keburukan yang rendah sebetulnya. Yang paling buruk daripada itu ketika kemungkaran dibiarkan. Nah, yang lebih buruk lagi ketika kemungkaran dianggap kebaikan. Dan yang paling buruk justru ketika menyuruh kepada kemungkaran. Itu 4 tingkatan. Ada lagi ulama yang memberikan pandangan yang berbeda. Ucapan Nabi Musa dengan ucapan Rasulullah SAW itu ditujukan kepada orang yang berbeda. Maksudnya, kalau Nabi Musa mengucapkan itu kepada kaumnya yang dalam keadaan ragu.
Mereka meragukan, mana ini Musa? Oh, sudah bawa kami keluar dari negeri Mesir. Sekarang kami juga dalam keadaan bahaya. Ini katakan Tuhanku bersama. Jadi dia tidak bawa-bawa kaumnya. Beda dengan Rasulullah SAW. Abu Bakar Siddiq itu dalam keadaan beriman. Kalaupun beliau cemas, bukan mencemaskan dirinya, mencemaskan Nabi. Maka Nabi kemudian mengatakan, Allah bersama kita. Ya, karena beliau sampaikan ucapan itu kepada orang yang beriman, yang membenarkan dengan sepenuh hati kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, itulah perbedaan sifat antara Nabi Musa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa dirinya, Nabi SAW bukan cuma dirinya. Sama pada hari kemudian nanti kita datang kepada Nabi Adam, minta untuk supaya beliau berdoa kepada Allah agar kita dikeluarkan dari suasana yang mencekam. Kata Nabi Adam, nafsi-nafsi diriku diri. Datang kepada Nabi Nuh, sama nafsi-nafsi. Datang kepada Nabi Ibrahim, nafsi-nafsi. Kepada Nabi Musa, nafsi-nafsi. Nabi Isa, nafsi-nafsi. Tapi ketika kita datang kepada Rasulullah SAW, beliau tidak mengatakan nafsi-nafsi diriku. Apa yang beliau ucapkan? Ummati, ummati. Umatku, umatku. Jadi selalu membawa umatnya masuk ke dalam banyak. Satu. Yang kedua, tentang salawat. Salawat itu salah satu bukti kecintaan kepada Nabi. Tentu bukan satu-satunya. Tapi salah satu bukti. Ada banyak bukti yang lain. Ada upaya mengenal Nabi. Mengenal Nabi pun tiga macam. Satu, mengenal sifat fisik. Yang kedua, mengenal akhlak. Yang ketiga, mengenal hakikat ruhanianya Nabi. Dan masing-masing ada sumber rujukannya. Kalau kita mengenal fisiknya Nabi, baca kitab Syama'il. Salah satunya Syama'il Al-Muhammadiyah. Ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Rinci di situ. Seperti apa sifat fisiknya Nabi. Ya, atau misalnya bacalah satu lembar di kitab Barsan. Di situ disebutkan sifat fisiknya Nabi. Nabi itu marbu al-qamah, perawakannya tegap. Abyadal laun musyraban bihumrah, kulitnya putih, kecoklatan. Ya. Kemudian wasi al-ainain, matanya lebar, akhalahuma pakai celak mata. Ahdabal asfar, bibirnya tebal, kadumun hasajadah hajiban. Alisnya halus panjang. Mufallajal asnam, giginya agak renggang. Wasi al-fami hasanah, mulutnya lebar dan bagus bentuknya. Wasi al-jabin, dahinya lebar. Zajab hatin hilaliyah, bentuk dahinya seperti bulan sabit. Sahlal khaddain, pipinya datar. Ya, yu'rafu fi anfihi mahdud tidak. Hasanal irnina akna. Ya, kemudian hidungnya mancung. Wajahnya agak melengkung, bagus bentuknya. Ba'ida ma bainal mankibain, dadanya bidang. Sabta kafain, kemudian telapak tangannya lebar. Dakhmal karadis, tulang sendinya besar. Qalilah lahmil aqib. Ya, daging yang ada di tumitnya sedikit. Katsiral lihya, tebal jenggotnya. Ya, azimar ra'si, besar kepalanya. Kemudian rambutnya menjuntai sampai ke telinganya. Wa baina katifai khatamun nubuwah qad almahu nuru ala. Di bahunya ada cap kenabian. Ya, di mana cahaya meliputi. Banyak sifat fisiknya. Mengenal sifat fisik. Rujukannya sama. Yang kedua, mengenal akhlak. Kalau ingin mengenal akhlak, ya rujukannya kitab sirah. Sirah Nabawiyah. Banyak kitab sirah Nabawiyah. Salah satunya kitab Ar-Rahiq Al-Maktum yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Nah, yang ketiga, mengenal hakikat ruhanianya Nabi. Kalau ini informasinya didapat dari kalamil auliya, perkataan para wali-walinya Allah, termasuk kitab Dalail. Salah satunya kitab namanya Dalailul Khairat wa Syawarikul Anwar fi dzikri salati ala nabiyil muhtar. Indonesia populernya hanya ujungnya saja, hanya awalnya saja, Dalailul Khairat. Kata Imam Al-Kastalani, dulu di Madinah, di Masjid Nabawi, di masa saya, isinya Masjid Nabawi itu cuma dua. Kalau bukan mushaf Al-Quran, Dalailul Khairat. Di Masjid Nabawi. Sebelum datang kelompok Wahabi yang kemudian melarang kitab Dalailul Khairat. Isinya itu salawat-salawat Nabi yang dihimpun dari berbagai salawat, bukan hanya yang diajarkan Nabi, diajarkan sahabat juga para wali-wali Allah SWT. Kenapa beliau sampai menulis kitab Dalailul Khairat? Suatu hari beliau mengadakan perjalanan, masuk waktu salat, mau wudhu, ketemulah sumur. Masalahnya sumurnya dangkal, tidak ada timban, tidak ada ember, tidak ada tali. Kalau diri berdiri saja. Tiba-tiba datang seorang perempuan penggembala. Ditanya, Syekh, apa yang Anda lakukan di situ? Saya mau wudhu tapi airnya dangkal, tidak ada ember, tidak ada timban, tidak ada tali. Perempuan itu kemudian meludah ke dalam sumur itu. Begitu dia meludah, airnya meluap naik, jernih bersih. Heran, kagum. Ya, saya. Lalu beliau bertanya, dengan amal apa kamu mendapatkan makam kedudukan yang seperti ini? Saya tidak bisa. Ya. Apa amalmu? Perempuan itu heran. Kamu ini seorang, saya masa tidak tahu. Dengan salawat. Dengan salawat. Nah, sejak saat itu beliau bertekad, saya akan menyusun kitab yang menghimpun sekian banyak salawat kepada Nabi SAW. Disusunlah. Ditulislah kitab Dalailul Khairat. Kitab Dalailul Khairat. Ini di dalamnya, kalau kita baca, banyak kita kenal tentang ruhaniyah. Hakikat ruhaniyah Nabi SAW. Jadi kenali fisiknya Nabi, kenali akhlaknya. Ada yang membatasi hanya mengenali akhlak. Sosok kepribadian Muhammad sebagai Nabi di dunia. Tapi yang ketiga ini belum mengenal hakikat ruhaniyah Nabi. Karena kalau Nabi di dunia itu, kapan beliau jadi Nabi? Umur 40 tahun di dunia.
Tapi sebetulnya beliau sudah jadi nabi sebelum itu. Hadisnya ada di Sunan At-Tirmizi. Tapi ditanya, mata kunta nabiyan. Sejak kapan Anda jadi nabi? Beliau jawab, wa Adam bainar ruh wal jasad. Adam belum tercipta, saya sudah jadi nabi. Nah, kalau kita pelajari di sirah, beliau jadi nabi umur 40. Tidak salah. Tapi itu di dunia, di bumi. Tapi kalau di alam semesta, beliau sudah jadi nabi, wa Adam bainar ruh wal jasad. Jawaban nabi sendiri. Jawaban nabi sendiri. Nah, itu mengenal hakikat Tuhannya nabi. Nah, kemudian juga ittiba. Ya, bukti cinta itu ittiba. Berusaha mengikuti suku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti Nabi itu dua macam. Ada mengikuti literal, tekstual. Ada mengikuti manhaj. Kadang orang hanya menganggap yang disebut mengikuti Nabi mengikuti literal. Ya, tidak menganggap yang mengikuti manhaj itu mengikuti Nabi. Makanya sering muncul orang memperingati Maulid itu beda. Padahal itu mengikuti Nabi secara manhaj. Yang dianggap mengikuti Nabi hanya kalau hari Senin puasa. Ya itu juga mengikuti Nabi literal. Tapi ada mengikuti manhaj. Kenapa Nabi puasa hari Senin? Karena beliau mensyukuri hari kelahirannya. Kalau ada orang peringati Maulid sebagai wujud rasa syukur kepada Allah, kegembiraan atas kelahiran Nabi, itu juga mengikuti Nabi namanya. Meskipun tidak literal, mengikuti manhaj. Sama ya. Kalau misalnya kita sikat gigi tidak pakai kayu siwak, apakah itu mengikuti Nabi atau tidak? Kalau literalnya dilihat, nah, mengikuti Nabi kalau pakai kayu siwak. Itu baik, Pak. Tapi kalau pakai sikat gigi, itu juga mengikuti Nabi. Karena maksudnya Nabi itu adalah untuk apa? Untuk kebersihan. Nah, ini kita melakukan itu juga untuk kebersihan. Ya, kalau dua-duanya, literal, manhajnya, diikuti, tentu itu sempurna. Tapi jangan menganggap bahwa mengikuti Nabi hanya yang mengikuti secara literal saja semata-mata. Manhaj diikuti itu juga mengikuti Nabi. Soalnya di masyarakat yang kadang-kadang dibatasi ikuti Nabi itu ikuti literal. Ya, ikuti secara literal, secara kaku. Tidak mengikuti secara manhaj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Apalagi tadi terakhir ya. Belaha. Ya. Itulah keistimewaan Nabi SAW. Orang bergembira saja atas kelahiran beliau sebagai manusia, bukan sebagai Nabi. Allah istimewakan. Itu bergembira sebagai manusia, sebagai keponakan. Allah sudah kasih keistimewaan. Ya. Apalagi kalau yang bergembira karena beliau sebagai Nabi. Jadi jangan malah dibalik. Kenapa dikasih keistimewaan gembiranya bukan karena Nabi? Itulah keistimewaan Nabi. Bergembira saja karena lahir sebagai manusia, sudah Allah kasih keistimewaan. Apalagi kalau bergembira sebagai Nabi, malah dikatakan tidak dikasih karena kegembiranya bukan karena Nabi. Abu Talib membela Rasulullah SAW itu karena apa? Bukan karena ada apa? Karena keponakannya, keluarganya. Tapi Abu Talib pun juga dapat keistimewaan paling ringan siksanya. Apa juga kemudian akan dibantah mengatakan, oh dia akan membela bukan karena Nabi. Ya, itu keistimewaan Rasulullah SAW. Sama, mengikuti Nabi yang bukan masalah agama pun tetap ada keistimewaan. Abdullah bin Umar kalau mengadakan perjalanan lewat di suatu tempat selalu turun dari untanya, duduk di bawah satu pohon. Setiap lewat duduk di bawah satu. Yang menyertanya heran, kenapa setiap lewat di sini selalu turun? Kata beliau, karena saya pernah sama-sama Nabi. Waktu Nabi lewat di sini, Nabi turun duduk di bawah pohon itu. Jadi saya setiap lewat selalu saya turun, lewat turun lagi. Nah, itu mengikuti Nabi, Pak. Mengikuti Nabi. Karena besarnya cinta. Ada sahabat pas setiap salat dia lepas satu kancing bajunya. Kenapa dia lepas satu? Saya pernah lihat Nabi salat lepas satu kancing bajunya. Meskipun Nabi lepas itu bukan sengaja dia lepaskan. Bukan karena bagian dari agama, tapi tetap dapat keistimewaan. Nabi pernah khutbah di dalam masjid, ada sahabat masih berdiri, Nabi minta duduk. Ada sahabat di luar masjid, duduk dia di pasir gitu. Bukan dia yang disuruh duduk, dia ikut duduk juga. Nah, karena begitu besar ketaatan dari para sahabat. Jadi itu keistimewaan Nabi. Saya kira itu. Allahu a'lam. Cukup tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa alimna tawhid. Allahumma arzuqna hubba wa hubba nabiyyik wa hubba man ahabbak wa ahabba nabiyyak. Allahumma adkhilna jannata ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli qaulika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.